Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dinada Rachel Novi Ati Aritonang, NPM Channel 19010, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas bab 5, adanya transaksi di antara entitas induk dan entitas anak. Ketika dia sudah terakuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Kalau di bab 3 dan 4 diasumsikan selama 4 tahun berjalan atau tidak ada transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak. Nah, di bab 5 ini kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun berjalan yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak. Baiklah, kita mulai pada bab 5, transaksi yang berhubungan dengan penjualan, persediaan, dan pemberian jasa. Ketika perusahaan induk akuisisi mengakuisisi anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu banyak muncul transaksi yang melibatkan perusahaan anak dan perusahaan. Misalnya itu induk menjual barang secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Ketika menjual akhir tahun, penjualan itu dihitung ternyata turun drastis. Maka yang akan dilakukan PT Induk penjual barang dagangnya kepada perusahaan anak dan itu dinamakan transaksi hubungan istimewa. Jadi transaksi hubungan induk dan anak itu tidak boleh muncul dalam pengaruh dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul itu hanya transaksi di luar transaksi PT induk dan PT anak. Waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka kita akan harus melakukan eliminasi penjualan tersebut. Dan penjualan yang boleh diakui yang boleh muncul itu adalah penjualan dari PT anak ke perusahaan dan itu diafiliasi. Laporan keuangan konsolidasian itu mencerminkan dari laporan keuangan dari entitas induk beserta entitas anaknya. Transaksi yang terjadi pada PT induk dan PT anak itu disebutkan transaksi dalam satu kelompok satuan usaha atau transaksi antar PT Intatas dalam satu kelompok usaha yang terdapat pada PSAK 65. Contohnya pemberian fasilitas kredit pada PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. PT Garuda Indonesia itu adalah PT induk dan PT anak yang itu dari PT Citylink. Maka itu ditransaksikan itu disebut transaksi hulu. Dan jika transaksi hilir itu artinya PT anak menjual PT dagang anaknya kepada PT induk, karena ada transaksi melibatkan induk kepada anak, maka sudah saya jelaskan tadi, dampak itu tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian dan harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi, maka akan muncul dampak laporan transaksi induk dan anak. Walaupun itu semua itu terdapat bukti, tetapi itu adalah bentuk penjualan fiktif dan nanti di awal tahun akan terjadi retur besar-besaran. Konsep konsolidasian, ada satu kesatuan kelompok usaha yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan ada juga transaksi hulu, juga transaksi hilir. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi dalam transaksi penjual beli persediaan antara induk dan anak merupakan contoh transaksi antara entitas dalam satu kesatuan usaha. Dan dalam transaksi itu pasti akan muncul adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli ya tersebut. Keuntungan dan kerugian yang muncul dari jual beli tersebut
akan ada persediaan yang sudah terrealisasi dan belum terrealisasikan. Kapan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagang yang dijual oleh PT Induk kepada PT Anak itu dalam proses periode yang sama sudah terjual semuanya pada PT Anak dan perusahaan non-afiliasi. Dan jika belum terrealisasi, harus ada eliminasi atau pencatatan yang dilakukan dari PT Induk untuk menanggungkan keuntungan atau kerugian tersebut. Jurnal eliminasi yang terkait jurnal dalam persediaan dalam entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan akhir periode. Ketika seluruh persediaan itu yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan dari afiliasi dari periode yang sama dalam penulisan yang sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan HPP. Dalam pengangguan keuntungan transaksi, jika transaksi hulu, maka pengangguran keuntungan itu secara penuh. Tetapi jika transaksinya dari hilir, dari PT Anak menjual kepada PT Induk, maka pengangguran keuntungan itu tergantung atau bisa dipengaruhi oleh presentasi kepemilikan saham dari PT Induk terhadap anak. HPP dicatat atau diakui jika dicatat dalam penjualan. Kalau misalkan tidak ada yang terjual, maka tidak ada pengakuan HPP yang dari PT Anak. Malah dalam laporan keuangan konsolidasian yang muncul adalah hanya untuk transaksi yang melibatkan non-afiliasi. Ada 3 skenario yang sehubungan dan transaksi induk menjual dagangnya kepada PT Anak. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangnya dari PT Induk ke PT Anak itu semuanya sudah terjual habis. Yang kedua, barang dagang yang dijual di PT Induk kepada PT Anak sampai akhir di periode itu belum sama sekali terjual. Yang ketiga, ada barang dagang yang sebagian terjual dari PT Induk ke PT Anak yang terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, kita akan memasuki periode setelah akuisisi. Maka di sini dibutuhkan data tentang neraca saldo 31 Desember, ada data aset, liabilitas, akuisisi, penjualan, dan beban-beban. Lanjut ke transaksi hilir, penjualan persediaan. Yang menjual adalah PT ke PT Induk, bedanya kepada transaksi hulu yaitu ketika mencatat bagian laba keuntungannya yang ditanggungkan atau keuntungannya yang sudah terrealisasikan harus melakukan presentasi ke pemilikan saham PT Induk kepada PT Anak. Alasannya kenapa? Karena yang menjual adalah PT Anak dan tidak PT Anak seutuhnya pemilikan PT Induk kecuali kepemilikannya 100%. PT Anak menjual barang dagangnya kepada PT Induk. Tetapi kepemilikan PT Induk terhadap PT Anak itu 100%, maka itu sama saja. Dijurnalkan eliminasi penjualan. Akan muncul kepentingan non-pengendalian yang masih berharap dari PT Anak, tidak semua diklaim dari PT Anak dan PT Induk. Lalu kita akan ke transaksi penjualan. Penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa itu artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa kepada perusahaan induk. Kenapa lebih sederhana? Karena tidak ada hubungannya jika PT Induk memberikan jasa kepada PT Anak atau PT Anak yang memberikan layanan jasa kepada Induk, maka dia langsung
Begitu juga selesai, sudah 100% dari realitif lebih simple dalam akuntansinya. Untuk transaksi yang hubungannya dalam jelas. Pendapatan jasa yang diakui PT Induk harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri. Sedangkan dari pencatatan PT anak, beban atau jasa yang didapatkan juga harus dieliminasikan. Karena manfaat dari jasa tersebut dari entitas induk bukan dari perusahaan non-afiliasi. PT induk dan PT anak tetap entitas pencatatan, maka tetap harus ada pencatatan yang dilakukan. Tapi pada waktu penyusunan laporan keuangan, konsolidasian maka akan dijurnalkan eliminasi. Tujuannya agar pendapatan jasa yang diperoleh PT induk kepada PT anak itu tidak boleh muncul sebagai pendapatan jasa yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan jurnal eliminasi itu tidak diposting ke buku besar masing-masing. Dia hanya dibuat untuk kebutuhan laporan keuangan konsolidasi ya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan di bab 5 ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya. Terima kasih semuanya.